Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ansori Fadilah. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Apa saja sih yang menjadi kaidah kebahasaan dari teks prosedur? Yang pertama itu ada kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Yang kedua ada pernyataan persuasif. Yang ketiga ada kata teknis. Yang keempat konjungsi penjumlahan atau konjungsi penambahan. Dan yang terakhir ada deskripsi alat. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu dari kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu ada kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Contohnya itu dari kata pasti. Nah, apabila ditambah dengan akhiran kan berarti menjadi pastikan. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja imperatif. Atau misalnya ada kata hindar diakhiri dengan akhiran i menjadi hindari. Nah, itu juga termasuk contoh dari kata kerja imperatif. Adapun contoh lainnya, yang kedua ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu adalah pernyataan untuk mengajak atau mempengaruhi. Contoh dari pernyataan persuasif, yang ketiga itu ada kata teknis ya. Kata teknis itu tergantung dari topik dari teks prosedur itu sendiri. Contohnya, misalnya teks prosedur itu bertopik atau bertemakan tentang komunikasi, berarti di dalamnya ada istilah-istilah mengenai komunikasi. Contohnya, ada kata teknis wawancara, tatap muka, atau misalnya kontak mata. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata teknis yang topiknya itu komunikasi. Atau juga misalnya topik dari teks prosedur itu adalah memasak misalnya. Nah, kata teknis yang biasanya ada dalam teks prosedur yang bertemakan atau bertopikkan memasak, contohnya misalnya ada istilah mengiris, memanggang, atau merebus. Jadi, kata teknis itu disesuaikan dengan topik dari teks prosedur itu sendiri. Nah, yang keempat ada konjungsi penambahan atau konjungsi penambahan. Nah, konjungsi penambahan atau penjumlahan itu contohnya ada kata kemudian, selanjutnya, lalu, atau contoh lainnya itu adalah contoh dari konjungsi penambahan atau penjumlahan. Yang terakhir ada deskripsi alat. Nah, untuk deskripsi alat tergantung dari teks prosedur itu sendiri. Apabila teks prosedur itu sendiri menjelaskan tentang resep atau petunjuk pemakaian suatu alat, maka di dalamnya akan terdapat rincian alat-alat atau benda yang digunakan. Contohnya mengenai ukuran, jumlah, warna, atau bentuk dari si alat yang dipakai. Nah, itu saja kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.